Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang memahami hakikat pendidik. Yang pertama yaitu pengertian hakikat pendidik. Kata pendidik sendiri berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang bisa mempunyai ilmu pengetahuan seperti tentang sopan santun, akal, akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Kemudian ditambahkan dengan kata pe hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Nah, adapun dalam konteks pendidikan Islam, pendidik biasa disebut dengan sebutan murabbi, muallim, dan muaddib. Nah, kata murabbi berasal dari kata robba yurabbi. Kata muallim berasal dari isim fa'il dari allama yu'allimu. Sebagaimana ditemukan di dalam Al-Quran surat kedua ayat 31. Sedangkan untuk kata muaddib berasal dari kata addaba yu'addibu. Nah, selain itu terdapat pula istilah ustadz untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam. Nah, ustadz juga bisa digunakan untuk memanggil seorang profesor di mana maknanya bahwa seorang pendidik atau guru tadi dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugas sebagai pendidik. Kedudukan dan fungsi pendidik. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa pendidik mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dan upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran pendidik di dunia pendidikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan pendidik. Pendidik menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Masyarakat pun meyakini bahwasannya pendidik yang dapat mendidik peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian mulia dengan kepercayaan yang diberikan. Masyarakat maka di pundak pendidik diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat untuk mendidik. Nah, tingginya kedudukan seorang pendidik dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Maka tidak boleh tidak Islam pasti memuliakan pendidik. Tak terbayangkan terjadinya perkembangan pengetahuan tanpa adanya seorang yang belajar dan mengajar. Tidak terbayangkan pula adanya belajar dan mengajar tanpa adanya seorang pendidik. Pendidik juga dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan yang memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik. Penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap pendidik karena pendidik selalu terkait dengan ilmu, sedangkan Islam amat menghargai pengetahuan. Tidak hanya itu saja, seorang pendidik juga harus mempunyai sifat-sifat yang menitik beratkan pada implementasi kebaikan. Tugas dan tanggung jawab seorang pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membimbing hati manusia untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika pendidik belum mampu membiasakan peserta didik dalam peribadatan kepadanya, berarti ia mengalami kegagalan dalam tugasnya, sekalipun peserta didik memiliki prestasi akademis yang luar biasa. Hal tersebut mengandung arti akan keterkaitan ilmu dengan amal soleh. Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikan dengan guru, gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu atau dipercaya karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru atau diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dari suri tauladan oleh peserta didik. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak sekadar transformasi ilmu, tetapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya kepada peserta didik. Pada tatanan ini, terjadi sinkronisasi antara apa yang diucapkan oleh guru dan apa yang dilakukannya.
Sekian dan terima kasih. Itu adalah tanggung jawab seorang pendidik. Secara umum dikatakan bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pendidik adalah mengajak orang lain berbuat baik. Tanggung jawab tersebut identik dengan dakwah Islamiyah yang bertujuan mengajak umat Islam untuk berbuat baik. Sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 104. Seorang pendidik juga dapat dikatakan sebagai penolong orang lain karena dia menyampaikan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian akan tertolonglah orang lain dalam memahami ajaran Islam. Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat mengharuskan sekelompok orang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang membuat mungkar. Dalam tafsir Al-Azhar diterangkan bahwa suatu umat yang menyediakan dirinya untuk mengajak atau menyuruh manusia berbuat kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu patut, pantas, sopan, dan mencegah dari yang mungkar. Sekian. Peran pendidik dalam pengajaran. Dalam proses pengajaran, di kelas maupun dimanapun, peranan pendidik lebih spesifik sifatnya. Peranan itu meliputi 5 hal, yaitu pendidik sebagai model, sebagai perencana, sebagai peramal, sebagai pemimpin, sebagai penunjuk jalan, atau sebagai pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Adapun yang lainnya yaitu pendidik sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Sekian dan terima kasih. Karakteristik menurut ahli pendidikan Islam berpendapat mengenai karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh pendidik sebagai berikut. Pertama, menurut Ibnu Sina, guru yang baik adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik, akhlak, cakap dalam mendidik, dan berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih dan suci murni. Yang kedua, menurut Al-Mawardi memandang bahwa setiap pendidik atau guru harus memiliki sikap tawadu, yaitu rendah hati, serta menjauhi sikap ujub. Yang ketiga, menurut Al-Ghazali, guru atau pendidik yang dapat diserahi tugas mengajar adalah pendidik atau guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Berikutnya, syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, menurut Sujono menyatakan bahwa syarat-syarat pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi umur harus sudah dewasa. Yang kedua, memiliki kesehatan. Dan yang ketiga, kemampuan mengajar yang ahli. Serta yang terakhir, beradab dan berdedikasi tinggi. Lalu ada sifat-sifat pendidik. Menurut Attahiyah Al-Abrashi, seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat tertentu agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, di antaranya yang pertama, zuhud, 2. Menjauhi dosa besar, ketiga ikhlas, 4. Pemaaf, dan yang kelima, mencintai peserta didiknya.